البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Mana kita nih? Yang itu ya, bab 21 kah? Ayo. Al-babul hadi wal ishrun. Bab yang ke-21. Babul la yustanja biraus. Tidak boleh membersihkan najis dengan kotoran hewan. Walaupun sebenarnya sebelumnya sudah disebut dari hadis Abi Hurairah, tapi Imam Bukhari mendatangkan hadis yang lain juga di sini. Yang diinginkan di sini apa? Yaitu walaupun beberapa syarat istijmar terpenuhi, tetapi Nabi sudah memberikan batasan. Apa di antara syarat istijmar? Yaitu alatnya, yaitu intinya adalah al-qata', yaitu memotong najis, boleh memotong najis, membuang najis, makanya dengan batu atau dengan tanah yang keras, tanah liat, atau mungkin daun-daun yang agak kasar sedikit, atau barangkali dengan kulit-kulit pohon yang sesuai tentunya, atau dengan tisu, itu semuanya boleh. Tetapi dan hukum asalnya kotoran hewan boleh apabila sudah kering. Polanya seperti tanah liat kan, tetapi Nabi memberikan pembatasan untuk kotoran hewan itu tidak boleh. Nah, inilah inti pembahasan dari bab ini, untuk membatasi keumuman makna yang didapatkan dari istijmar dengan batu. Walaupun kotorannya sudah membatu, tetapi kalau ini masih berupa kotoran, bukan betul-betul sudah reput jadi tanah, kemudian setelah berpuluh-puluh tahun jadi batu misalkan, bukan itu. Tapi dohirnya memang dia masih kotoran, cuma sudah kering dan keras. Nah, Nabi melarang. Sekarang kita baca hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah. Al-hadisus sadis wal khamsun ba'dal mi'ah, 156. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Zuhair an Abi Ishaq qala laisa Abu Ubaidah dzakarah. Bukan Abu Ubaidah yang menyebutkan hadis berikut ini. Walakin Abdurrahman ibnul Aswad, tetapi yang menyebutkan hadis berikut ini adalah Abdurrahman ibnul Aswad an abihi, dari ayahnya, annahu sami'a Abdullah, bahwasanya beliau mendengar Abdullah yaqul, Abdullah bin Mas'ud, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaid, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat untuk membuang hajat. Fa'amaroni an atiyahu bisalasati ahjar. Kemudian beliau memerintahkan saya untuk mendatangkan kepada beliau 3 batu. Fawajatu hajaroin. Kemudian saya mendapati 2 batu. Wal tamastu salis. Dan saya mencari yang ketiga, falam ajid. Namun saya tidak mendapati batu yang ketiga. Fa'akhadtu rausah. Kemudian saya mengambil mungkin sepotong kotoran hewan yang sudah kering tentunya, bukan masih basah, naudzubillah tentunya. Fa'ataituhu biha. Kemudian saya mendatangkan itu kepada Nabi. Mendatangi Nabi dengan membawa kotoran tadi. Fa'akhadhal hajaroin. Kemudian beliau mengambil 2 batu itu, wa alqarrausah, dan melemparkan, membaling kotoran tadi. Wa qala hadza rikes. Beliau mengatakan ini rikes. Nanti akan dijelaskan makna rikes. Baik, insyaallah. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari salah satu guru yang tertua, yaitu Abu Nu'aim. Abu Nu'aim Fadl bin Dukain. Dukain ini julukan dari ayahnya, sebenarnya namanya Amr, Fadl bin Amr Al-Kufi, siqatun yaqdhan. Beliau siqah dan terjaga. Ma'ruf cerita yang beliau dicabar oleh Yahya bin Ma'in, kemudian beliau menendang Yahya bin Ma'in itu, menyepak. Karena apa? Mencabar gurunya. Tapi Yahya suka aja. Yang penting apa? Gurunya memang terbukti hafalannya kuat. Saya disepak tak kisah, tak masalah. Walaupun sebagian mengatakan sanadnya dhaif, tapi ada beberapa sanad yang lain. Yahya bin Ma'in mengatakan saya yaitu apa? Sepakan dari Abu Nu'aim lebih saya sukai daripada perjalanan saya ke Abdul Razak yang ke Yaman itu. Abu Nu'aim siqah. Iya, disepak. Jadi disebutkan di sebagian riwayat itu
Siapa tadi? Yahya bin Ma'in berkata pada Imam Ahmad, jom kita datang ke Abu Nuaim, kita uji dia, hadis-hadis dia kita bolak-balik. Waktu itu datanglah mereka bertiga, yaitu siapa? Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Yahya bin Ma'in, dan satu siapa itu? Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari kalau tak salah. Kemudian seperti biasa mereka datang ke kedai karena Abu Nuaim ini punya kedai. Ya niaga kan, beliau bukan jenis orang minta-minta atas nama dakwah. Yaitu secara umum beliau bukan jenis itu. Nah, beliau niaga. Kemudian tatkala tahu ini ada para ahli hadis ingin belajar hadis, maka kedai ditutup. Tapi tetap mengajar di situ, walaupun kedai ditutup, tidak niaga, tapi majelisnya di situ, bukan di masjid, mungkin agak jauh ke apa. Nah, kemudian didatangkan kepada Fadl bin Dukain hadis-hadisnya itu. Ma'ruf ini hadis dia, tapi kemudian apa? Setelah sekian lama dia lihat ini macam ada yang terbalik. Coba diulang lagi pembacaannya. Tatkala diulang lagi dia mengatakan tak. Sanadnya yang ini untuk matan yang itu, sanad yang ini matan yang itu, ini terbalik. Nah, setelah sekian lama ini dia marah. Tak, ini sengaja, ini ada yang sengaja. Lalu apa dia? Dia pegang Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari. Ini levelnya terlalu rendah, tak mampu melakukan macam itu. Lalu pegang Imam Ahmad yang ini terlalu bertakwa untuk berbuat itu. Tak ada yang tersisa kecuali engkau wahai busuk. Wah, disepak Yahya bin Ma'in sampai keluar. Nah, Imam Ahmad mengatakan, saya sudah cakap, jangan engkau cabar syekh itu. Nah, dia mengatakan, sepakan syekh itu lebih saya sukai daripada saya pergi ke Abdul Razak. Iya, kena terajang. Tak tahu. Disepak sampai terguling keluar. Ya, muridnya sedang duduk ya bukan untuk bertarung menangkis ke apa. Ya salah sendiri. Namanya marah. Guru sedang marah sama murid. Tapi muridnya tahu, muridnya pun bukan jenis kena marah dah belah lah, bukan itu. Ya, ini Abu Nuaim. Nah, dari jalur Abu Nuaim inilah Imam Bukhari mendapatkan sanad sulasi. Di antaranya adalah lewat Abu Nuaim. Antara Imam Bukhari dengan Rasulullah hanya 3 orang. Cuma sekarang sanadnya agak panjang sedikit tentunya. Nah, inilah Abu Nuaim. Qala haddatsana Zuhair. Zuhair beliau Abu Khaisamah. Zuhair bin Muawiyah Al-Kufi, siqatun sabtun imam. An Abi Ishaq. Abi Ishaq beliau adalah Abu Ishaq As-Sabi'i terkenalnya. Namanya adalah Amr bin Abdullah. Amr bin Abdullah Al-Kufi. Siqah, walaupun di akhir hayatnya hafalannya mulai berubah, tapi yang dipilih oleh Imam Bukhari ini yang bagus-bagus dari sisi hafalan dan banyaknya riwayat beliau seperti Zuhri. Ini Ishaq. Kemudian Abu Ishaq ini Abu Ishaq ya. Amr bin Abdullah qala laisa Abu Ubaidah tadzakarah. Bukan Abu Ubaidah yang menyebutkan hadis berikut ini. Dijelaskan oleh Al-Hafidz, maksudnya apa? Abu Ishaq dalam meriwayatkan hadis berikut ini memiliki 2 sanad. Hadis siapa tadi? Hadis Ibnu Mas'ud itu. Sanad yang pertama adalah dari Abu Ubaidah, anak dari Ibnu Mas'ud. Yaitu siapa itu? Anak lupa namanya, Abdurrahman kalau tak salah ya. Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Bukan, itu sahabat. Ini bukan. Kenapa? Karena Abu Ubaidah walaupun dia anak Ibnu Mas'ud, dia yang rajih tidak mendengar dari ayahnya. Mungkin apa? Masih kecil, ayahnya sudah wafat dan sebagainya. Makanya sanadnya putus, dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sanad yang putus ini. Yang dipilih oleh Imam Bukhari memang tak calang-calang. Abu Ishaq mengatakan, riwayat yang saya datangkan berikut ini bukan lewat Abu Ubaidah, tapi lewat murid yang lain. Yaitu muridnya Ibnu Mas'ud yang lain, maksudnya bukan. Jelas guru dia ya, guru dari Abu Ishaq. Lakin Abdurrahman ibnul Aswad, tetapi guru saya dalam kali ini adalah Abdurrahman ibnul Aswad. Beliau Abdurrahman ibnul Aswad ibni Yazid ibni Qais Al-Kufi. Siqah. Siapa tadi? Abdurrahman ibnul Aswad, beliau Abu Hafs. Baik. Kufiyun Siqah. An Abi dari ayahnya yaitu siapa? Al-Aswad ibnu Yazid ibni Qais Al-Kufi. Siapa tadi? Al-Aswad ibnu Yazid. Cuma kunyahnya anak terlupakan ya. Ya lupa. Al-Aswad bin Yazid siapa kunyahnya? Lupa. Abu Amr atau siapa? Boleh kita lihat nanti insya Allah. Ini Siqah semua.
Qal sami'a annahu sami'a Abdullah, mendengar Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman. Ma'ruf. Al-Hafidz mengatakan semua rawinya itu Kufiyun, orang-orang Kufah semuanya. Karena Ibnu Mas'ud memang pindah ke Kufah. Mengatakan atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat buang hajat, tempat yang agak landai dan rendah. Fa amaroni an atiyah. Kemudian beliau memerintahkan saya. Kenapa memerintah orang lain? Ma'ruf, Ibnu Mas'ud memang jadi pelayan Nabi. Sudah lama masuk Islam tatkala periode Makkah. Tatkala di Madinah memang Nabi mengizinkan keluar masuk rumah sesukanya. Yang penting Nabi tidak menutup dengan langsir. Kalau menutup dengan langsir berarti Abdullah dilarang masuk. Makanya beliau seakan-akan dianggap sebagai keluarga sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Tatkala memang dia yang sudah menempatkan diri sebagai pelayan Nabi, boleh diperintah. Nabi memerintahkan dia apa sekarang? An atiyahu bi salasati ahjar, untuk mendatangkan 3 batu. Apakah wajib 3 batu? Kata Al-Hafidz ini yaitu Litaglib. Yaitu tidak wajib batu, boleh kayu, boleh apa yang memang mudah untuk membuang najis, menghilangkan najis. Tapi kenapa batu dijelaskan di situ, diterangkan? Karena memang inilah yang senang ditemukan di tanah Arab. Kalau harus cari yang lain-lain mungkin agak susah. Ada batu aja lebih mudah. Nah, macam itu yang senang tentunya. Baik. Fawajatu hajaroin. Kemudian saya mendapati 2 batu. Waltamastu salisa falam ajid. Saya mencari yang ketiga, namun saya tidak mendapatkannya. Ini kebetulan, entah mungkin di tempat itu batu sudah habis dipakai orang, kita tak tahu. Terkadang cari batu susah. Ya sudah, hanya mendapatkan 2 batu. Kemudian fa'akhadtu rausah. Kemudian saya mengambil sepotong kotoran hewan. Kata para ulama, yaitu yang sudah kering, bukan masih basah segar. Itu susah, nanti tambah kotor buntut nanti. Nah ini rausah pakai tak marbutoh, ini bukan menunjukkan mu'annas, tapi menunjukkan lil wahdah, yaitu satu potongan. Seperti syajarah, yaitu sebatang pohon. Kalau syajar itu pepohonan. Nah ini rausah, yaitu sepotong yaitu tadi kotoran hewan. Fa'ataituhu biha. Kemudian saya mendatangi Nabi dengan benda-benda tadi, 2 batu dan sepotong kotoran itu. Fa'akhadzal hajaroin. Kemudian beliau mengambil 2 batu itu. Wa alqar rausah, dan beliau melemparkan, yaitu menolak kotoran hewan. Wa qala hadza riks. Ini riks. Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Apa makna riks? Sebagian mengatakan riksun adalah najis. Tapi ini ditentang oleh para ulama yang lain yang mereka dengan dalil yang banyak mereka mengambil istimbat bahwasanya kotoran hewan yang tidak ada tansis najis maka dia adalah suci. Buktinya misalkan yaitu hadis muttafaqun alaih, hadis Anas yang tentang kisah uraniyin itu, yang Nabi menyuruh mereka untuk berobat karena mereka sakit perut, berobat dengan meminum susu dan air kencing dari unta. Baik, para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya kotoran hewan yang boleh dimakan itu adalah suci. Demikian pula yang lain yang tidak ditansis dengan dalil khusus. Berarti rikson ini apa kalau seperti itu? Karena Nabi juga menamakan bahwasanya kotoran yaitu daging keledai jinak, beliau mengatakan riksun. Kalau dia maksudnya adalah najis, bagaimana keledai jinak ditunggangi, dipegang-pegang, dituntun dan sebagainya. Bahkan di sebagian riwayat terkadang air liurnya kena Nabi atau kena sahabat yang memegang tali kekang, dan tidak disebutkan sama sekali mereka kemudian segera bersuci, membersihkan diri. Sementara membersihkan diri dari najis itu wajib. Walaupun tidak sedang sholat, ini najis, wajib segera dihindari. Baik, ini menunjukkan bahwasanya riksun itu maksudnya bukan najis, tetapi maksudnya adalah boleh jadi adalah qadirun, yaitu menjijikkan. Nah itu wajar. Riksun artinya menjijikkan. Yang lain mengatakan riksun itu maksudnya adalah yaitu rojiun, yaitu kembali.
Makanya kotoran dikatakan roji, yaitu kenapa? Karena dia melakukan rikes, yaitu mengalami rikes, yaitu siklus kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah. Sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, yaitu apa? Hewan-hewan memakan dedaunan, kemudian ya buang kotoran. Nah, kotoran itu lama-lama mengering dan reput kemudian menjadi tanah, maka dikatakan riksun. Baik, makanya ini riksun di sini bukan artinya najis, tetapi maksudnya adalah dia akan kembali ke tanah. Dia tidak digunakan untuk buang, untuk membersihkan najis. Dan yang menguatkan ini juga adalah dalil-dalil yang lain yang di dalam Sahih Muslim itu, yang mana Nabi melarang bersuci dengan kotoran hewan dengan alasan apa? Yaitu karena dia adalah makanan dari hewan dari kalangan jin. Baik, maka jangan kita lumuri dengan najis kita. Kasihan nanti hewan-hewan dari kalangan jin kalau makan itu. Na'udzubillah. Baik, jadi ilahnya bukan karena kotoran hewan itu najis, tetapi kita memuliakan, mengasihani hewan-hewan yang masih memerlukan memakan. Kalau untuk kita bilang kotoran, tetapi hewan dari kalangan jin memakan kotoran itu. Kalau bahasa Melayu mungkin apa? Dipanggil najis, tapi najis secara bahasa bukan secara syar'i. Secara syar'i kotoran apa itu? Ayam pun kotoran ayam itu suci, bukan najis. Walaupun kalau bahasa sini mungkin najis ayam atau apa. Baik. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya membersihkan najis dengan kotoran hewan itu terlarang. Buktinya Nabi menolak. Padahal ini keadaannya boleh dikatakan darurah. Tinggal 2 batu saja. Sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salman Al-Farisi, Nabi mengatakan, yaitu Salman mengatakan, nahana an nahtajia bi aqalla min salasati ahjad. Nabi melarang kita untuk beristinja dengan kurang dari 3 batu. Batu kurang dari 3, berarti minimalnya 3. Berarti kalau dari sudut pandang ini darurah sekarang, hanya ada 2 batu. Darurah, batu yang ketiga tak ada, yang ada hanyalah kotoran hewan. Tapi tetap saja beliau menolak, maka ini menunjukkan dia itu adalah haram untuk digunakan bersuci, membersihkan najis, istijmar. Berarti kalau masih tetap menggunakannya, maka dia tidak sah menurut sebagian ulama. Karena apa? Terlarang. Tidak sah berarti apa? Masih belum suci. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya larangan tadi adalah untuk apa istilahnya? Yaitu untuk lebih meyakinkan. Tetapi kalau memang terbukti dengan 2 batu pun sudah bersih, maka yang ketiga tidak lagi wajib. Ini pendapat yang lain dan itu pun sudah kuat juga. Karena yang muktabar bukan masalah jumlah batunya, tapi yang muktabar sudah bersih belum. Baik. Ulama yang lain mengatakan ada kemungkinan Nabi mencukupkan dengan 2 batu, tetapi kebetulan batunya tidak kecil, batunya agak besar, memiliki beberapa sisi. Maka boleh jadi 1 batu boleh digunakan 2 atau 3 kali dari sisi yang lain, sehingga terpenuhilah istijmar tadi dengan 3 batu, maksudnya 3 sisi atau 4 sisi, 5 sisi dan seterusnya. Baik, tinggal lihat keadaan batunya. Kalau batunya terlalu kecil ya susah kita menggunakan 1 sisi. Nanti memegangnya pun kena najis nanti dan sebagainya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iya, sesuatu yang menjijikkan, yang buruk, khabis, busuk dan sebagainya. Tidak sampai najis menurut yang rajih. Memang ini khilaf. Barang siapa memilih pendapat lain dalam case seperti ini tak masalah insyaallah.